Selamat pagi, Jess. Apa kabar pagi ini? Selalu, always, tidak pernah, never ya. Itu yang paling penting banget itu. Karena hidup ini kan harus jalan terus ya. Nggak boleh stop. Begitu kamu stop, ya selesai. Ya, biarkan yang stop itu hanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Seperti yang Pak Prabowo selalu bilang. Jatuh, bangun lagi. Jatuh, bangun lagi. Jatuh, bangun lagi. Tidak ada yang bisa menyetop. Karena ketika kita diciptakan oleh Sang Pencipta, kita adalah makhluk yang unstoppable. Yes, ada beberapa hal yang perlu kita pahami dalam hidup ini ya. Tentunya saya tidak mungkin semuanya ngomong di dalam konten yang saya buat ini. Tapi per part, per konten pasti akan memberikan makna yang terbaik untuk kita semua. Yang paling penting dalam hidup ini adalah, ini poin yang sangat penting sekali, kalau saya bilang ya, tapi kalau kamu bilang ya, itu terserah kamu, saya tidak tahu. Tapi kalau kamu mendengarkan konten saya ini, pasti kamu akan mantuk-mantuk, mantuk-mantuk, manggut-manggut, begitu. Ya, pembelajaran hidup itu ada 3 lokasi. Kamu sekolah, tidak sekolah, tapi 3 lokasi ini akan memberikan pembelajaran yang terbaik. Tapi untuk kamu paham 3 pembelajaran, 3 tempat pembelajaran ini, ya mau tidak mau kamu butuh yang namanya nalar. Kalau kamu tidak pernah dididik nalar oleh orang tuamu, ya kamu tidak bakal pernah mengerti pendidikan dari 3 tempat ini. Jadi yang paling utama adalah seperti yang orang Cina selalu katakan, san sui ting pak se katanya. Ini orang Cina yang punya pepatah. Jadi umur 3 itu mempengaruhi 80 tahun kehidupan. Jadi 3 bulan di dalam kandungan ibu, terus kemudian kalau saya sih selalu mengatakan 7 bulan ya, 28 minggu. 28 minggu dalam kandungan ibu, itu kalau saya mengatakan seperti itu. 7 bulan dalam kandungan ibu. Kenapa? Karena 7 bulan dalam kandungan ibu itu bayi neuron otaknya sudah muncul, sehingga dia bisa merespon ibunya, dia bisa nendang ibunya ketika ibunya berbicara. Kalau belum 7 bulan kan tidak bisa. Ya, terus kemudian dia bisa merespon emosi dari ibunya, itu umur 7 bulan, karena neuron otaknya mulai muncul. Nah, kalau orang Cina punya pepatah San Sui Ting Pak Se, itu 3 bulan, 3 minggu, 3 bulan, terus kemudian 3 bulan ketika dia setelah dilahirkan, 3 tahun setelah dilahirkan, itu mempengaruhi 80 tahun kehidupannya dia. Nah, itu yang disebut pembentukan nalar dalam kehidupan, yang pasti dimulai dari ibunya, tidak mungkin dari orang lain. Dimulai dari ibunya, dimulai dari orang tuanya, dimulai dari lingkungannya, itu harus. Itulah sebabnya saya selalu menganjurkan kepada anak-anak saya, ya, orang-orang yang menyebut saya ayah, orang-orang yang menyebut saya orang tua, saya selalu katakan, 3 bulan pertama kamu tidak boleh gendong anakmu. Nah terus, ya biarkan dia diranjang, ajak dia berbicara ketika dia diranjang, susui dia ketika dia diranjang. Itu saja. Wah, tega banget, Pak. Enggak, karena itu pendidikan mental anak. Dari neuronnya tidak nyambung sampai neuronnya nyambung. Kamu harus lakukan itu. Ketika kamu menggendong anak itu, harus ada alasannya. Ya, bukan karena cinta, bukan karena kasih, bukan. Itu omong kosong itu. Ya, itu justru malah tidak mendidik. Nah, ini yang disebut didikan. Ya memang saya kan beda dengan kamu, Jas. Makanya omongan-omongan saya ini kan selalu berbeda dengan yang biasa, yang rata-rata ya. Pak E ngomongnya kayak gitu, Pak Jas ngomongnya kayak gitu. Ya karena saya sudah mempraktekannya. Saya sudah mempraktekannya. Kamu eh, akan punya anak dengan kualitas yang berbeda kalau kamu melakukan itu. Ya, kan anak yang kamu lahirkan itu nanti akan menjadi bukan anakmu. Kenapa kamu mesti pusing dengan pendidikan? Kan itu kesalahan terbesar kita. Apalagi sekarang diviralkan dengan sosial media sehingga tambah runyam.
Makanya muncul gen-gen yang aneh-aneh yang sekarang ini terjadi kan. Ya, orang tua, eh, anak bisa nuntut orang tua, anak bisa memenjarakan orang tua. Itu kan terjadi karena salah pendidikan yang dilakukan di awal oleh orang tuanya. Ya, makanya ini sangat penting sekali sehingga itu akan membentuk nalar anak. Nah, kalau anak itu punya nalar, maka 3 sampai 5 tahun yang akan datang itulah bagian hidupnya dia. Karena dia akan mengarungi 80 tahun kehidupan dia. Dan selama 80 tahun kehidupan dia, ada 3 tempat yang menjadi pembelajaran. Ya, semoga ini menjadi benar-benar menjadi tempat pembelajaran yang sangat vital buat kehidupan. Karena SD, SMP, SMA, dan kuliah itu menurut saya hanya kecil banget, yang mempengaruhi. Karena itu berdasarkan dari 3 sampai 5 tahun, bahkan 8 tahun ketika anakmu di dalam lingkunganmu sebelum dia masuk usia sekolah. Nah, sekarang ini orang tua sudah melepaskan anaknya umur 2 tahun sudah disekolahkan. Bayar mahal tapi nggak ngerti apa-apa. Ya itu kan ya zaman sekarang mau diapain lagi. Kalau zaman saya dulu kan sebelum 5 tahun orang tua yang mendidik, orang tua yang ngajari. Makanya orang tua zaman dulu tuh pinter-pinter. Ya, orang tua zaman dulu pinter-pinter dan emosinya terlatih. Karena apa ya? Karena dia mendidik anaknya sendiri. 5 tahun baru masuk TK. Kalau zaman sekarang orang tuanya malas mendidik sehingga ada yang 1 tahun setengah, 2 tahun sudah dimasukin ke sekolah. Dia izinkan orang lain yang mendidik. Makanya ya maaf aja, jangan salahkan lingkungan, jangan salahkan generasi-generasi yang muncul sekarang ini gitu. Ya untung saya, masalahnya saya nggak dikasih anak lagi itu. Sekarang ini kalau saya dikasih anak lagi ya itu menjadi percobaan didikan saya pasti. Tapi kan saya udah nggak punya anak lagi sehingga saya nggak punya percobaan lagi untuk mendidik anak lagi. Ya, 3 tempat yang bisa kamu menjadikan tempat untuk kamu belajar. Karena udah luar saya, bukan anak kecil lagi. Sekarang kamu nalarmu sudah ada. Nah, 3 tempat ini akan menjadi tempat didikanmu. Yang pertama tempat didikanmu itu adalah, eh, pernah enggak ke kuburan? Kalau kamu pernah ke kuburan, maka kamu akan mengetahui, kamu akan belajar. Saya dulu takut sama kuburan, Jess. Ngeri banget kalau ketemu kuburan tuh ngeri banget. Karena dari kecil ditakut-takutin. Dari kecil apa namanya, di ya ditakut-takutin sama orang tua. Saya ndak nurut sama orang tua, lalu orang tua bilang, awas ada momok, awas ada momok gitu. Terus kemudian ditakut-takutin kalau lewat kuburan, ayo tutup matanya, jangan lihat. Terus kemudian diajari membaca mantra Burabang Mingser Burbuteh Ningseh, Burabang Mingser Burbuteh Ningseh. Itu kan dulu zaman kejawen saya kan diajarinya kayak begitu. Terus kemudian diajari lagi mantra, awas-awas anak babi mau lewat, anak babi mau lewat. Padahal kita manusia tapi dibilang anak babi mau lewat. Sehingga itu membentuk ketakutan dalam diri, sehingga manusia itu berimajinasi, menciptakan semua ketakutannya. Nah itu kalau kamu melihat filmnya Harry Potter, kamu akan tahu bahwa kita itu dibodoh-bodohin dalam hal itu, bahwa itu diciptakan oleh halusinasi diri yang disebut ideometrik otak. Sehingga kamu menciptakan yang namanya, kunti, kamu menciptakan yang namanya pocong, kamu menciptakan yang namanya, tuyul, kamu menciptakan yang namanya sundel bolong, kamu menciptakan yang namanya gondoruo, yang semuanya itu tidak ada. Itu adalah halusinasi ciptaan geometrik otak dan bentuknya pasti berbeda-beda sesuai dengan otakmu menciptakannya. Sampai kemudian itu masuk ke ranah agama disebutnya jin korin segala. Kamu kalau bicara masalah hantu-hantu begini, kamu akan tahu. Jin di Arab Saudi itu bentuknya kepalanya pelontos. Kemudian ada rambutnya di sini. Antingnya emas, kalungnya emas, gelangnya emas. Itu jin. Hantunya Arab, hantunya Timur Tengah. Beda dengan hantunya Amerika, beda dengan hantunya Eropa. Hantunya Eropa itu minimal D3, pakai dasi, pakai jas. Itu hantunya Eropa. Hantunya Cina beda lagi. Itu bentuknya Dracula, giginya muncul. Oh, itu hantunya Cina itu. Tidurnya pun di terbelok, kayu, peti peti yang mahal banget. Itu hantunya mereka.
Beda dengan hantunya Indonesia karena miskin banget. Makanya saya pernah menyebutkan dalam konten saya bahwa hantu-hantu setiap negara itu berbeda-beda karena tergantung income per kapita dari masyarakatnya. Hantunya Indonesia itu kan miskin semua itu. Saya kalau jadi presiden saya rubah hantu-hantu kita ini. Benar. Karena apa? Hantu kita tuh miskin. Suster ngesot lah ya. Apa namanya itu? Kuntilanak lah ya. Itu kan miskin semua itu. Hantu-hantu yang diciptakan sama orang-orang kita itu. Pocong lah, kumel kainnya, keikat nggak bisa ngelepasin, kuntilanak, rambutnya utah-utan, bajunya jorok, kumel, lusuh gitu, ngumpet di tempat-tempat sepi gelap itu. Karena apa? Karena otak kita ini neuronnya penciptaannya miskin. Sehingga jadilah hantu-hantu kayak begitu. Kalau mau dilihat faktanya, hantu-hantu ini ada enggak di Amerika? Enggak ada. Hantu-hantu di Amerika ada enggak di Indonesia? Tidak ada. Hantu di Cina ada enggak di Indonesia? Vampir-vampir itu. Enggak ada. Vampir itu hanya ada di Cina. Dracula itu hanya ada di Eropa. Jin itu hanya ada di Arab. Mau dibawa ke sini, berubah bentuknya pasti. Berubah pasti bentuknya. Nah, itu kamu harus belajar. Jangan pernah mau dibohongin dengan pembelajaran-pembelajaran bodoh yang membuat kamu terbelakang. Sehingga orang Indonesia IQ-nya turun dari 100 sekarang ke 78. Karena apa? Ya karena kamu tontonanmu Indosiar, sorry aja. Ya, Asap, Dukun, semua yang berhubungan dengan memeden itu. Itu nggak ada, itu ciptaanmu sendiri itu, Jess. Nah, kamu harus melihat secara global. Tapi kalau kamu belajar tentang satu tempat yang namanya kuburan, ya, pemakaman, kamu bisa belajar satu hal yang sangat penting sekali. Apa itu? Kamu belajar bukan dari ketakutannya, bukan dari memedenannya, bukan dari hantu-hantuannya. Kamu bisa belajar bahwa 3 sampai 5 tahun lagi belum tentu kamu hidup. 3 sampai 5 tahun ke depan belum tentu kami masih ada. Itu kamu belajar dari situ ketika kamu berada di pemakaman. 3 sampai 5 tahun lagi kamu mencapai apa? Itu kalau di pemakaman. Karena kamu melihat betapa banyaknya orang di pemakaman yang umurnya ada yang 1 tahun meninggal, 5 tahun meninggal, 10 tahun meninggal, 20 tahun meninggal, bahkan ada yang 100 tahun meninggal. Kamu bisa mereview hidupmu itu. Mereka sudah mencapai apa? Mereka sudah punya apa? Bahkan ketika kamu mengikuti prosesi pemakaman, kamu bisa melihat, gila ini orang bisa prosesi kayak begini, duitnya berapa ya? Orang kok dikubur cuman begitu, miskinnya seberapa? Nah, kamu bisa belajar hal itu sehingga kamu bisa membuat dream untuk dirimu sendiri. Mengatur pencapaian untuk dirimu sendiri. Membangun impian untuk dirimu sendiri ketika kamu berada di pemakaman. Dan kamu bisa mereview dirimu bahwa tempat di mana kamu berpijak, ya, tempat di mana kamu injek, nantinya akan menjadi atap rumahmu. Nah, itulah tempat pemakaman di mana kamu bisa belajar. Tapi kan berapa banyak orang yang ketika berada di tempat pemakaman jadi brutal, melakukan hal-hal bodoh. Melakukan hal-hal bodoh karena pemahaman bodoh. Ngerusak petilasan lah, nyembah petilasan lah, nangis di petilasan lah, ya, mematahkan itu apa namanya patok-patok petilasan lah, dan berkata tidak sama dengan agama saya lah, tidak sama dengan kepercayaan saya lah. Itu kebodohan-kebodohan yang dibangun dari Sarah, di mana kamu diprovokasi menganggap dirimu yang paling benar, padahal belum tentu kamu yang paling benar. Coba kamu belajar untuk bisa merefleksi sehingga kamu mengarah ke dalam diri, sehingga kamu tidak menunjuk orang di sekelilingmu. Itu belajar dari yang namanya pemakaman. Kalau kamu ngerti rahasia ini, maka kamu sepulang dari pemakaman atau selewat dari pemakaman, yang ada dalam pikiranmu bukan ketakutan. Yang ada dalam pikiranmu tidak hidup dengan gegabah, tidak hidup sembrono, tapi menjadikan tempat di mana kamu menengok ke dalam pemakaman dan pulang menjadi sebuah cambuk
untuk kamu menghasilkan 3 sampai 5 tahun yang akan datang. Berubah 3 sampai 5 tahun yang akan datang. Bukan ketemu dengan ketakutan, tapi ketemu dengan hikmat, ketemu dengan wise, ketemu dengan pemahaman baru yang membuat kamu menjadi lebih bijaksana. Itulah satu tempat yang sangat luar biasa yang namanya kuburan. Yang selama ini hanya sisi negatif saja yang kamu lihat. Percayalah, di kuburan tidak akan ada orang hidup di sana. Yang udah mati dia menjadi tanah dan sudah mati dan selama-lamanya mati. Sejujurnya dari semenjak saya menguburkan papa saya sampai detik ini, saya tidak pernah menginjak kuburan papa saya lagi. Sejujurnya dari semenjak papa saya dikuburkan sampai detik ini, saya tidak pernah yang namanya diimpiin oleh papa saya datang lagi. Makanya saya tidak percaya ketika kamu mimpi-mimpi dan kemudian didatengin papamu dan kemudian kamu menerjemahkannya. Saya tidak percaya itu. Orang bilang saya anak durhaka, ya silahkan aja, tidak masalah. Tapi itulah pencapaian saya dalam kehidupan. Karena ketika saya ada di kuburan, saya membuat pembelajaran buat diri saya yang sampai detik ini membuat saya ada sebagaimana saya ada hari ini. Nanti di akhir saya akan tunjukkan ke kamu sesuatu yang besar, ya. Yang kedua, tempat kita belajar. Tempat kita belajar yang kedua adalah ini rada rada perlu diperhatikan ya. Yang seringkali saya ngomong di konten-konten saya, tempat kita belajar. Yang kedua adalah rumah zakit. Itu adalah tempat dengan ranjang termahal di muka bumi. Kita belajar di sana. Itu sebabnya semenjak tahun 2022 yang lalu sampai hari ini, ya bulan April tahun 2022 yang lalu sampai hari ini, saya tidak menyentuh tempat itu lagi. Karena saya belajar betapa berharganya hidup ini. Betapa berharganya kesehatan saya. Betapa berharganya diri saya. Betapa dibutuhkannya keberadaan saya oleh orang-orang yang saya cintai. Oleh keluarga saya. Oleh anak saya. Oleh mama saya. Oleh orang-orang yang ada di sekeliling saya. Betapa berharganya. Sehingga saya tidak mau berada di rumah sakit lagi. Kok bisa, Pak? Iya, karena ketika saya di rumah sakit, maka saya akan merepotkan begitu banyak orang. Ketika saya berada di rumah sakit, saya merepotkan begitu banyak orang di sekeliling saya. Nah, itu dia yang membuat saya tidak mau lagi seperti itu. Dan saya tidak mau lagi melakukan itu atau mengalami itu dengan sebuah penemuan yang saya sudah suka buat di konten-konten saya, yaitu hidup sehat. Ternyata hidup sehat itu sangat murah dan sangat gampang. Apa itu? Simple. Ini yang saya lakukan. Bangun tidur, minum racikan biji alpukat. Seperti yang saya lakukan ini. Ini racikan biji alpukat yang saya buat sendiri ya. Yang ada di Shopee yang saya pasarkan ya. Kalau yang lain saya tidak tanggung. Karena racikannya pasti beda. Jualan Pak. Ya kalau kamu mau beli saya jual ke kamu. Kalau kamu tidak mau beli ya enggak. Ini racikan teh biji alpukat. Namanya racikan makcin. Bangun tidur, saya minum racikan teh biji alpukat. Setelah saya, kotaknya saya. Bentuknya kayak begini, ya. Ini boxnya ada di itu, ada di YouTube saya, ya. Linknya Shopee. Bentuknya kayak begini. Isinya 30. Isinya 30. Kok, gambarnya banyak ditiru orang ya, Jess. Hati-hati ya. Terus kemudian ini ada kartu posnya, aturan minumnya ada di sini semua. Izin edarnya ada di sini semua. Izin edarnya sudah semuanya lengkap. Nah, ini yang saya lakukan. Bangun tidur, minum racikan makcin. Yang kedua, ini jam 10 persis saya membuat konten ini. Ya, jam 10. Saya makan telur. Ini telur yang saya makan. Jadi tidak sarapan ya. Artinya tidak sarapan itu tidak memasukkan makanan yang mengandung tepung, mengandung gula, mengandung gorengan, mengandung nasi ke dalam tubuhmu sebelum lewat duhur, sebelum jam 12. Makanya saya jam 10 makan telur. Ini makanan saya, ini telurnya. Ya, saya bisa 3, bisa 5, tergantung saya maunya berapa. Bisa 10.
Karena satu hari itu tubuhmu bisa memakan 30 telur untuk kebutuhan nutrisinya. Itu cara saya untuk menghindari yang namanya rumah sakit. Dan kemudian makan di antara jam 1 siang sampai jam 7 malam. Terserah, kamu mau milih makan jam berapa. Kalau saya baru makan antara jam 4 atau jam 5 atau jam 6 atau jam 7 malam. Tergantung saya bisanya jam berapa. Karena dalam perjalanan pekerjaan mungkin saya tidak bisa makan jam 4, saya makannya jam 5. Saya tidak bisa makan jam 5, saya makan jam 6. Saya tidak bisa makan jam 6, saya makan jam 7. Malam harinya tidak makan sama sekali. Sampai besok pagi lagi, saya minum, bangun tidur minum racikan teh biji alpukat lagi. Ingat ya, saya hanya bicara tidak makan. Minum silahkan. Lalu kalau puasa gimana Pak? Ya, kalau puasa beda dong. Kalau puasa kan kamu nggak makan, nggak minum. Jangan disamakan. Ini pola sehat. Hmm, pola kesehatan. Jam 4, jam 5, jam 6, atau jam 7, yang dimakan apa Pak? Kalau saya, karena saya sudah umur setengah abad lebih, maka saya makan telur antara telur atau ikan atau daging atau seafood. Ini macam-macam. Saya buang nasinya, saya buang gulanya, saya buang gorengannya, saya buang cemilan apa namanya eh, apa itu nasi, tepung, tepungnya dibuang. Nasi, tepung, gorengan, gula dibuang. Semuanya dibuang. Saya tidak makan itu. Kenapa? Ya karena telur yang digoreng sudah ada gulanya. Ikan yang digoreng sudah ada gulanya. Daging yang digoreng sudah ada gulanya. Makanya tidak perlu dimakan pakai nasi. Sate itu tidak perlu dimakan pakai nasi. Kamu dibakar, itu sudah ada kecapnya. Itu karbo, sudah ada. Tidak usah dimakan pakai nasi lagi. Empal, itu sudah ada karbonya. Tidak perlu dimakan pakai nasi lagi. Telur di dadar, kayak semalam saya makan telur di dadar, dicampur cincangan daging. Itu sudah ada karbonya. Jadi tidak perlu pakai nasi lagi. Nah, itulah cara memilah untuk kamu menjadi sehat. Murah kan? Murah. Yang mahal adalah gaya hidup, cara berpikirnya yang mahal. Gitu. Pak, tapi saya pekerja keras. Nah, ini ada perbedaan ya. Kalau kamu sudah punya masalah komplikasi degeneratif, metabolic syndrome, kamu mau tidak mau harus singkirkan ya, yang namanya nasi, tepung, gula, gorengan. Singkirkan. Kalau perlu makanan-makanan yang saya sebutkan tadi ditim kalau perlu. Apalagi kamu yang udah kena kanker, udah mengidap miom, udah mengidap kista, udah mengidap jantung, udah mengidap tumor, udah mengidap gagal ginjal, udah mengidap cuci darah. Nah, itu mau tidak mau seperti itu, Jess. Ya, harus mengurangi karsinogeniknya dulu sampai kamu betul-betul fit. Dan kemudian setelah 3 bulan atau 1 tahun, 3 tahun, kamu baru makan. Saya setelah 3 tahun nggak minum obat, baru saya makan gorengan-gorengan lagi. Ya, nggak setiap hari, tapi setiap kali saya mau, saya makan. Dulu di awal 2020, 2021, 2022, mana pernah? 2023 mana pernah? 2024 mana pernah saya? 2023 nggak pernah saya makan gorengan-gorengan itu. Dibuang betul-betul. Jadi makannya apa, Pak? Makannya ya yang sehat. Ikan, daging, seafood, telur. Itu yang saya lakukan. Malam harinya, top makan. Tidak ada makan malam hari. Tidak ada lapar malam hari. Kamu dibohongin sama otak. Ketika kamu bilang malam hari lapar. Tidak ada. Nah, saya menemukan pola itu sehingga lambat laun saya terhindar dari masalah ranjang termahal di muka bumi. Dan 2022 bulan April stop. Saya memberhentikan untuk semua obat-obatan yang saya makan, segitu tuh obatnya ya, karena jantung
pasang ring, bengkak, diabetes, gula, wah semuanya lengkap itu. Makanya obatnya segitu banyaknya itu. Sampai sekarang masih obat itu. Saya masih simpan. Ya, saya punya data ronsen, saya punya data USG, semuanya lengkap, ada semua. Dan sampai detik ini saya tidak melakukan itu lagi. Berapa tahun itu berarti? 2022 bulan April sampai 2022, 2023 setahun, 2024 setahun. 2 tahun, 2 tahun berapa? Nanti April 3 tahun. Nanti bulan April tahun ini 3 tahun saya udah nggak minum obat-obatan lagi dan tidak tersentuh dengan itu ranjang termahal lagi. 3 tahun sudah. Lihat, semuanya ada caranya, Jess, untuk kamu menjadi sehat dan kemudian menikmati kehidupan yang sangat super luar biasa ini. Makanya saya belajar, ya, kuburan, rumah sakit, dan itu yang membuat saya hari ini senang. Kenapa? Karena saya bisa membantu banyak orang. Dari konten-konten saya tentang kesehatan yang berbicara tentang pola makan, pola hidup, sudah membantu ribuan orang. Yang tidak terbantu banyak, yang tidak terbantu banyak. Kenapa ya? Karena tidak mau ngikutin. Tidak tuat atau pak, atau tidak tuat, tidak terbiasa, atau tidak makan, tidak talapan, atau tidak bisa, atau tidak bisa. Ya sudah urusan lu itu bukan urusan saya. Tidak sarapan lu tidak mati, makan sehari sekali lu tidak mati. Yang jelas kamu semakin sehat, terutama buat Pak Su yang lihat titik tidak bisa, lihat titik terhalang perut. Nah kamu udah hati-hati itu, pasti kamu akan bermasalah. Yang jelas tidak perkasa di tempat tidur. Orang-orang kayak begitu, laki-laki yang kayak begitu. Boro-boro mau ngomongin kawin lagi, ambel, tai kucing lah. Ya, satu di rumah aja nggak terlayani mau kawin lagi, goblok gitu. Nggak punya otak gitu namanya. Ya, dari mana kelihatan? Ya itu yang perutnya gede-gede itu. Lihat titik nggak bisa, udah pasti nggak bisa berkicau burungnya. Itu udah pasti itu. Makanya saya ngomongnya jeplak aja. Karena apa? Karena semua yang saya omongin di samping saya mengalami, saya udah ngelihat bukti begitu banyaknya di depan mata saya. Gitu. Ya, simple. Orang yang perutnya kempes aja, yang makannya ngawur aja, burungnya nggak bisa berkicau, ya, kabelnya putus di jalan, nyolok ke listrik tapi nggak bisa fast charging. Ya gimana kamu yang bermasalah, makannya nggak karuan, ya. Orang yang ya itu kan masing-masing ya. Saya nggak mau menghakimi dan kemudian ya ini sudah menghakimi saya. Ya, ini masing-masing, masing-masing. Saya udah ngalami semua itu, Jess. Ya, makanya jangan salahkan istrimu di rumah uring-uringan. Saya udah ngalami semua, makanya saya bisa ngomong gatel semua kepala saya ini kalau saya ngomongin itu. Karena ketika saya mengalami itu, saya konfirmasi ke orang-orang yang sama kayak saya. Mereka bilang, iya loh, iya loh, iya loh. Bah, bahkan Jess, setingkat Kapolda. Lu bayangin aja, setingkat Kapolda ngalami hal yang sama, yang konsultasinya sama saya. Lu bayangin aja, nggak main-main. Saya nggak ngomongin siapa orangnya kan. Setingkat Kapolda. Lu bayangin loh. Langsung jujur sama saya. Saya bilang, Pak, jangan Pak. Ibu di rumah nggak boleh dianggurin, saya bilang. Supaya nggak dianggurin, caranya bagaimana? Ya habis gimana Pak Pen? Habis gimana Pak Jess? Habis gimana Pak E? Itu jawabannya habis gimana, habis gimana. Bukan habis gimana, kamu yang tanggung jawab. Gimana caranya? Ya kamu benahi hidupmu, Jess. Tubuhmu itu dari ujung kepala sampai ke ujung kaki itu sel. Makanannya kolesterol. Sementara kamu ke sebelah diajari nurunin kolesterol. Nah, bagaimana selmu bisa hidup? Nah kalau selmu udah hidup, ya burungmu udah hidup. Ini kesalahan terbesar yang terjadi di masyarakat kita. Akhirnya tertipu dengan obat kuat, obat kuat, obat kuat, obat kuat, obat kuat, obat kuat. Panjang, lebar, tinggi, rendah, keras. Ah, itu bohong itu. Bohong itu. Ujung-ujungnya mati di ranjang kamu nanti, bukan mati di dalam sangkar. Mati di dalam sangkar masih bisa menyesal. Tapi kalau mati di ranjang, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dia selesai.
Yang betul adalah kamu benahi asupan mulutmu ini loh yang harus jaga. Jangan makan yang kata orang enak, tapi makanlah yang dibutuhkan sel tubuhmu. Sehingga kamu terhindar dari ranjang termahal di muka bumi. Dari situlah kamu belajar betapa berharganya kesehatan, betapa berharganya hidup sehat. Ini penting sekali nih, penting sekali. Banyak loh suami istri ya dan berkata sama saya, kalau di luar burung saya bisa berkicau, Pak. Kalau di rumah enggak bisa. Nah, itu kesalahan terbesar. Tapi ketika kamu di luar berkicau, itu juga pasti sama orang baru, enggak bisa orang lama. Ayo sok coba. Coba kamu ceraikan istrimu, kamu menikah lagi dengan orang itu. Nanti kan begitu lagi enggak bisa. Yang betul adalah kamu memperbaharui cara berpikirmu. Kamu memperbaharui otakmu dulu. Sehingga kamu tidak dilaknat sama ranjang termahal di muka bumi. Ketika kamu memperbaiki cara berpikirmu, kamu bisa memperbaiki cara makanmu. Ketika kamu memperbaiki cara makanmu, kamu akan memperbaiki asupannya. Apanya yang dimakan. Sehingga kamu bisa membuat jam-jam. Tidak tersiksa, tidak. Ya, tidak tersiksa, tidak. Umur 30 tahun masih belum berasa, Jess. 35 tahun kamu mungkin lagi so hot-hotnya. Tapi umur 40 tahun, wah, sudah waktunya kamu. Tinggal tunggu waktu aja. Makanya di awal tadi saya bilang apa? Berpikirlah 3 sampai 5 tahun yang akan datang. Sehingga itu menjadi pembelajaran. San Sui Ting Pak Se. 3 tahun kamu berpikir akan mempengaruhi 80 tahun kehidupanmu. Anak kecil 3 bulan didikanmu akan mempengaruhi 80 tahun kehidupan anak-anakmu. Itu semua ada dalam diri. Dimulai dari orang tuanya dan diakhiri oleh diri sendiri. Bukan orang lain. Nih, 2 tempat yang kamu bisa jadikan pembelajaran. Ada yang bilang apa yang saya jual katanya mahal. Ya, ya. Kalau kamu bilang mahal ya enggak usah dibeli. Banyak orang yang mengatakan sangat murah. Karena apa? Karena semua kebutuhan mikronutrisi ada di sini. Kalau kamu minum racikan vaksin dan makan telur saja, ini sudah membantu luar biasa kehidupan kamu. Murah banget. Murah banget. Ini cuma 10.000 satu saset satu hari. Ini cuma berapa? Telur itu satu butirnya berapa, Neng? 2.000-an ya? 2.000 rupiah per butir. Kalau kamu makan 3, 6.000. 16.000 sudah membuat kamu sehat. Dan kamu kalau melakukan itu, tidak sarapan dan tidak makan malam, satu hari dia jatuh sampai jam 7 kamu makan apa aja, sudah sangat sehat sekali. Murah bukan? Murah banget. Murah banget. Banyak orang menilai dari kacamatanya yang salah. Ya, cara hidupnya Pak Jes kan hidupnya orang kaya. Enggak, saya bukan orang kaya, Jes. Tapi saya punya orang yang punya. Ketika saya butuh, saya punya. Salah kamu. Konglomerat yang punya duit segitu banyaknya, belum tentu dia punya duit banyak. Utangnya banyak, iya. Tapi tidak bisa senikmat hidup seperti saya. Saya hidup menikmati loh. Sehat saya. Dan hidup hidup kalau saya hitung pengeluaran saya sangat murah sekali dibandingkan dengan kamu-kamu. Benar. Saya kemarin hitung-hitungan dengan beberapa orang. Saya tanya, satu hari kamu keluarkan duit berapa? Untuk makan, untuk jajan, untuk semuanya. Mereka mengeluarkan duit lebih dari 150.000 per hari untuk satu orang. Untuk satu orang. Bahkan ada yang ketemu sama saya di satu tempat, dia bilang, kami sekeluarga Pak, satu hari 500.000 itu belanja. Bayangin, Jess, 500.000 belanja. Nah, ini ada buksu saya ini. Neng, kalau kamu belanja berapa? 200.000 buat berapa hari, Neng? Apa aja, daging, apakah, sayur kah? Sekali belanja ke ibu pasar, berapa? Sekali belanja berapa? Kayak daging kali Daging ya, kalau sekali belanja daging berapa? 3 kilo. 3 kilo. Sekali belanja 3 kilo. Tapi belanja bulan sekali atau setiap hari? Nah, seminggu sekali belanja 3 kilo daging, Jess. Gimana? Murah enggak? Murah lah. Sangat murah itu. Murah pakai banget.
Nah, cara-cara seperti inilah yang membuat kamu bisa kaya. Karena sisa duit yang harusnya kamu habiskan, kamu bisa investasikan. Kalau kamu hari ini tidak punya investasi, ya wassalam. Kamu berarti masih bekerja untuk menghasilkan uang. Dan itu resikonya 3 sampai 5 tahun yang akan datang. Selalu pikirkan 3 sampai 5 tahun yang akan datang. 3 sampai 5 tahun yang akan datang. 3 sampai 5 tahun yang akan datang. San Sui Ting Pak Se. Tuh. Setelah kamu melahirkan anak, 3 bulan didikanmu menentukan 80 tahunnya. Setelah anakmu berjalan, 3 tahun didikan akan menentukan 80 tahun umurnya dia. Setelah kamu berpikir hari ini, 3 tahun kamu melakukan pekerjaan kamu akan mempengaruhi 80 tahun kehidupan kamu. Kamu akan mati dalam pekerjaan kamu, atau kamu akan mati dengan hasil yang kamu dapatkan. Itu semua tergantung dari kehidupanmu sendiri, keputusanmu hari ini. Nah, itu yang bicara masalah rumah sakit. Tadi kuburan. Yang kedua rumah sakit. Yang ketiga, nah ini penting banget ini. Saya pernah mengalami itu. Tapi belum sampai di dalam ya, belum sampai di dalam. Tapi waduh itu rasanya kayak apa. Yang ketiga tempat pembelajaran adalah penjara. Kamu pernah pergi ke penjara? Saya pernah. Penjara anak di Tangerang, penjara wanita di Tangerang, Cipinang, saya pernah. Bahkan adik saya pernah masuk di penjara. Saya tahu kehidupan penjara. Penjara itu adalah muara yang tidak pernah bisa berhenti mengeluarkan uang. Itu penjara. Nggak bisa dipungkiri, memang itulah faktanya. Kamu bisa mendengarkan lebih dari omongan-omongan, konten-konten dari orang-orang yang lain. Ya, itulah penjara. Dari dari penjara kamu belajar apa? Kebebasan. Bahwa kebebasan itu mahal minta ampun. Saya pernah 2 minggu di tahanan, tidak di penjara, di tahanan karena difitnah. Saya difitnah melakukan sabotase dari rumah saya sendiri, dari barang saya sendiri. Itu fitnah. Dan yang memfitnah saya adalah orang yang saya biayai ketika mereka sekolah. Bayangin, Jess. Dan orang yang memasukkan saya ke tahanan adalah orang yang saya anggap ayah angkat saya. Nah, saya tidak sebutkan namanya. Karena kalau saya sebutkan namanya, seluruh Indonesia tahu orang ini siapa. Saya tidak sebutkan namanya. Dan kamu tahu 2 minggu saya di penjara itu, sampai kemana-mana saya dikawal. 3 orang yang mengawal saya bergantian, kemana saya pergi, saya kerja dikawal. Mereka tidak ketemu salahnya saya apa. Sampai akhirnya saya lepas dari tahanan itu, saya menandatangani sebuah surat. Dan di dalam surat itu kata-katanya adalah, bunyinya adalah, saya berada di kantor polisi karena keinginan sendiri. Dan saya ikhlaskan tidak menuntut balik. Karena zaman itu tidak ada bukti-bukti, tidak ada sosial media, tidak ada foto-foto, tidak ada di foto-foto kamera-kamera, tidak ada, Jess. Maka saya tidak punya bukti-bukti itu. Akhirnya saya legowo. Saya keluar dari situ menandatangani surat itu. Surat itu kalau saya cari hari ini masih ada itu. Karena bukunya saya simpan, entah di mana. Entah di rumah yang di Cimahi, entah di rumah yang di Serpong, entah di rumah yang di Kudus, entah di rumah yang di eh, Bekasi atau di Citra, saya enggak tahu. Tapi kalau saya cari surat itu ada, saya bisa tunjukkan itu. Berapa tahun itu, Pak? Enggak tahu, itu tahun 2000-an. Jadi saya tahu betapa berharganya sebuah kebebasan itu. Kamu di kantor polisi, Jess, belum di dalam jeruji loh, belum di dalam jeruji loh. Wah, itu rasanya kayak tersiksa gitu hari-hari. Menyelesaikan satu hari itu rasanya kayak setahun enggak kelar-kelar itu. Ya gimana yang kamu di dalam jeruji besi, Jess? Nah, kalau di penjara karena sebuah kebenaran, wah nikmat sekali itu. Benar itu. Ya dipersalahkan gitu ya. Benar itu. Kayak Pak Ahok keluar, dia bisa melihat kebenaran yang lebih hebat lagi. Cuman sayang salah pergaulan. Kalau melihat Pak Yusuf Roni di penjara karena kebenaran yang dia pertahankan. Ketika dia keluar dari penjara, ya dia menjadi luar biasa. Ya banyak hal-hal yang perlu kita pelajari. Ketika kita berbuat salah di penjara, wah itu rasanya tidak karuan. Benar-benar rasanya bertobat banget begitu.
Tapi ketika kamu dalam kondisi benar di penjara, tidak salah di penjara, waduh Jess, itu rasanya kamu kepengen mendapatkan pertolongan, jaminan, menunjukkan bukti-bukti yang besar itu. Tapi setelah masuk dalam penjara tidak bisa. Nah, itu dia tuh. Wah, itu luar biasa. Kayak kemarin tuh, masalah masalah eh, yang rame itu. Teman-teman kita yang dari Cirebon, yang ada di dalam penjara sekian tahun tidak bersalah itu. Waduh, itu benar-benar itu Jess. Itu antara merubah dan justru malah menjadikan semakin. Nah, itu karena apa? Karena tidak bersalah dimasukkan dalam penjara. Dan banyak pengalaman-pengalaman hidup yang luar biasa di sini. Nah, dari situlah kamu bisa belajar tiga tempat ini. Makanya di awal saya katakan butuh nalar. Sehingga tanpa kamu punya guru, tanpa kamu punya pendidik, tanpa kamu punya uang untuk belajar, tiga tempat ini bisa memberikan pembelajaran. Dan kalau kamu ngerti cara belajar dari tiga tempat ini, maka kamu akan bersinar. Itu yang namanya secara mudah kamu mengalahkan Paretomu, menundukkan hukum Pareto. 80 tahun, maaf, 80% kamu mempelajari kehidupan dari tiga poin ini, mungkin hasilnya cuma 20%, tapi ketika nalarmu hidup, nalarmu masuk, maka kamu bisa mendapatkan setelah mempelajari 80% itu dan menghasilkan 20%, maka kemudian dibalik karena mindsetnya tumbuh, karena hatinya tumbuh, karena skillnya tumbuh, maka 20% pekerjaan kamu menghasilkan 80%. Makanya selalu saya bilang dari awal tadi konten saya, 3 sampai 5 tahun yang akan datang. 3 sampai 5 tahun yang akan datang. Dan itu pengaruhnya luar biasa. Dan hari ini tidak ada, karena hari ini orang seringkali minta, ah lama, kok enggak cepet, kok kecil. Ya kamu harus melewati semua ujian kamu masing-masing. Kalau kamu mau instan ya terima warisan. Tapi terima warisan enggak kuat sampai 3 tahun pasti. Karena kamu enggak punya skill untuk mengelola warisanmu. Selesai sudah. Banyak orang enggak mau mengalami pendidikan nalar. Karena semua orang pengennya enak. Dan itu resiko yang dihadapi oleh bangsa kita hari-hari ini. Ya, ketemu sama pendidik-pendidik, politikus-politikus yang merusak. Kenapa? Ya karena di dalamnya hanya menyebar hoax, menyebar kepalsuan, menyebar kebohongan. Baik itu kebohongan yang terstruktur maupun kebohongan yang dibuat-buat, yang ujungnya minta maaf, minta maaf. Dan itu muncul dari politikus kita, yang di belakangnya pasti ada partai. Ya, kamu bisa melihat di situ. Makanya jangan tertipu dengan share-sharean berita. Tidak ada gunanya. Semuanya sudah tersanggah. Dan titik tembaknya semuanya ke presiden kita. Nah, itu yang membuat kita tidak akan melihat 3 sampai 5 tahun yang akan datang karena otak kita dirusak dengan hoax-hoax yang terbentuk seperti itu. Kembali ke pembelajaran, Jess. Tiga tempat ini. Ya, karena semuanya bermuara ke diri. Karena ketika kamu punya masalah, yang bertanggung jawab adalah diri, bukan partai. Bukan institusi apapun, tapi diri yang bertanggung jawab. Belajarlah dari kuburan, dari hantu-hantu kita. Belajarlah dari rumah sakit, dan belajarlah dari penjara. Maka kita akan mendapatkan hikmat yang sangat luar biasa, sehingga kita bisa menjalani kehidupan dengan lebih baik lagi. Jangan lupa, yang mau masuk dalam peluang hasil yang maksimal ke 0811 909916, dan yang mau racikan vaksin, racikan kesehatan, kamu bisa hubungi Vira di 0817 6997 881. Sukses selalu.